yaitu yang tidak baik, yang negatif dan lain-lain. Saudara, Bapak Ibu, hari ini percayalah penuh bahwa Tuhan itu ajaib. Caranya selalu luar biasa untuk menolong saudara dan saya yang percaya. Yang percaya kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, sama-sama kita firman Tuhan. Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. God moves in mysterious ways. Yang kedua kita pelajari kenapa? Karena Tuhan punya rencana dan rencananya melampaui akal pikiran manusia, logika manusia. Rancangan Tuhan melebihi rancangan manusia, melebihi logika manusia. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, rencana Tuhan di dalam hidup saya melampaui segala ilmu pengetahuan yang ada. Katakan amin. Ya, ilmu pengetahuan itu akan maju. Ya, dunia ini akan semakin maju, semakin modern. Kita lihat, saudara, teknologi di mana-mana. Ya, saudara, bahwa saudara ada begitu banyak pendapat orang, pandangan orang hari-hari ini. Ya, khususnya di dunia Barat, di Eropa. Ya, saudara, mengatakan bahwa apa? Karena memang mereka sudah mulai tidak percaya keajaiban mujizat. Ya, saudara, di Eropa, saudara, bicara mujizat diketawain. Ya, saudara, bicara iman diketawain. Kenapa? Karena saya dapat cerita dari rekan-rekan misionaris di Belanda, di Amsterdam. Ya, kekristenan bagi mereka itu hanyalah sebuah fase kehidupan. Iya, saudara. Jadi Kristen itu hanya dianggap sebagai satu zaman. Ya, zaman kekristenan itu sudah lewat. Zaman kekristenan itu adanya dulu di perjanjian lama. Ya, saudara. Dan hari ini, saudara, itu masuk yang namanya generasi baru, zaman baru, atau peradaban baru, namanya New Age. Ya, dan New Age ini, saudara, tidak percaya iman kepada Kristus. Ya, New Age ini, saudara, tidak percaya bahwa ada Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan setiap manusia. Ya, saudara, New Age ini, saudara, dia mengajar semua tentang, ya, saudara, semuanya logika, semuanya dipakai dengan pikiran, semuanya pakai, ya itu, saudara, New Age. Ya, selamat datang ya di masa baru, di zaman baru. Sampai ada satu lagu, Welcome to the New Age, to the New Age. Pernah dengar lagu itu? Ya, saudara, itu lagu yang saudara, mengatakan kepada generasi, apalagi generasi yang zaman sekarang ini, ya, bahwa Tuhan itu nggak ada. Ya, saudara, bahwa nggak ada mujizat, itu nggak ada, iman itu nggak ada, semuanya tuh teknologi. Saya nggak anti teknologi, saya belajar. Ya, saudara, bahkan atas kasih dan kebaikan Tuhan, Mendiang Gembala Sidang menyekolahkan kami. Tapi Mendiang Papa Reji berkata, orang sekolah juga harus percaya mujizat. Katakan amin. Ya, saudara, kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu asalnya dari mana? Dari firman Tuhan. Semua berasal dari lidah bibirnya Allah. Ya, Alkitab katakan bahwa itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, firman Tuhan akan berhasil. Katakan amin. Ya, saudara, bagi dunia, ya, saudara, berdoa, beribadah, cari Tuhan, beriman kepada Tuhan, itu suatu kebodohan. Tapi dengar baik, yang dianggap dunia bodoh, yang dianggap dunia tidak dipandang, tapi Tuhan pilih saudara dan saya untuk hari ini menyatakan kemuliaannya, menyatakan kebaikannya, menyatakan kuasanya yang besar, bahwa mujizat masih ada bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan. Yuk kita lihat sama-sama 1 Korintus 1, 27-29. Bersama-sama kita perhatikan 1 Korintus 1 ayat 27 sampai dengan 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti. 29. Dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Sama-sama bilang sama saya, dipilih Allah. Dari 3 ayat ini kita baca, ada 4 kali kata dipilih Allah. Ya, kalimat dipilih Allah, dipilih Allah, dipilih Allah. Dalam perjanjian lama, dalam bahasa asli, kalimat dipilih Allah itu artinya diurapi Allah. Amin. Ya, saudara, sama-sama angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang sama saya, aku dipilih Tuhan. Sama-sama bilang, aku diurapi Tuhan. Yes, amin. Coba kasih senyum kanan kiri dan bilang sama mereka, kamu dipilih Tuhan. Kamu dipilih Tuhan, bilang. Ayo bilang sama kanan kirinya, kasih senyum, bilang, kamu dipilih Tuhan dengan iman. Gak apa-apa walaupun sebelah saudara wajahnya kurang meyakinkan misalnya. Tuhan gak lihat wajah, Tuhan lihat rupa. Sama aja ya. Iya, Tuhan lihat hati. Wajah sama rupa sama aja ya. Ya, Tuhan lihat hati. Ya, saudara, Tuhan lihat hati. Tuhan lihat hatinya Daud.
Tuhan lihat hatinya Daud yang tulus. Tuhan lihat hatinya Daud yang menyembah Tuhan. Tuhan lihat hatinya Daud yang mau dekat dengan Tuhan. Tuhan gak lihat, perhatikan abang-abangnya Daud. Ya, abang-abangnya Daud baik, abang-abangnya Daud sehat, gagah-gagah. Tapi yang dicari Tuhan bukan tubuh yang gagah. Ya saudara, karena apa saudara? Kegagahan, kesehatan itu akan lambat laun akan selesai. Tapi hati saudara dan saya itu akan terus menyala-nyala untuk Tuhan. Katakan amin. Dimulai dari hati yang tulus, hati yang benar, hati yang rendah hati kepada Tuhan, hati yang percaya penuh. Ya saudara, bahwa apa saudara? Rencana Tuhan itu pasti digenapi bagi hidup saudara dan saya. Walaupun ada kemustahilan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Karena Tuhan tidak pernah salah. Amin saudara. Ayub 42 ayat 2 bilang saudara, sama-sama yuk kita baca ya. 1, 2, iya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya saudara, kata aku tahu, Ayub bilang aku percaya penuh Tuhan. Ya, walaupun istriku meninggalkanku, anak-anakku meninggalkanku, sahabatku meninggalkanku, tapi aku percaya engkau tidak pernah meninggalkanku. Katakan amin. Ya, segala sesuatu tidak ada rencanamu yang gagal ya Tuhan. Ya, karena Ayub begitu percaya kepada Tuhan, Ayub begitu percaya bahwa Allah Tuhan menyertai dia. Orang yang disertai juga punya iman bahwa dipilih oleh Tuhan. Sekali lagi bilang sama-sama, dipilih Tuhan. Ya, kata dipilih Tuhan, engkau diurapi Tuhan. Diurapi itu artinya you are marked by God. You are marked. Mark itu ditandain, ada minyak di atas kepalamu. Bukan saya yang bilang, Khotbah 9 ayat 7 dan 8. Catat baca di rumah. Kalau ada minyak di atas kepalamu, maka Tuhan berkenan atas hidupmu. Katakan amin. Ya, ada minyak di atas kepalamu, saudara dan saya, kita berjalan di atas kemustahilan. Katakan amin. Ya, kita berjalan di atas, ya saudara, mungkin usaha kita udah lakukan, jalan kita udah lakukan. Ya saudara, bahwa hari ini percayalah penuh, saudara dan saya, ya setiap janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Katakan amin. Ya saudara, cara Tuhan, kuasa Tuhan melampaui segala pikiran-pikiran manusia yang dikatakan, aduh ya udah gak ada jalan lagi, udah tertutup jalan, udah gak ada harapan lagi nih, udah deh gak bisa deh. Ya saudara, saya ketemu seorang anak muda namanya Fanny. Fanny ini saudara, dia waktu ketemu pertama kali dengan kami, ya tolong doakan Kak, ya saya mau sekolah, mau lanjut sekolah. Ya ketika dia bilang mau lanjut sekolah, ya langsung saya otomatis bilang, kamu akan dapat beasiswa dan beasiswamu di luar negeri. Ya, amin. Itu beberapa waktu yang lalu, saudara. Lalu dia tanya sama saya, di luar negerinya di mana Kak? Ya terserah kamu, saya bilang. Kamu imannya mau dia di mana? Ya yang kita percaya pokoknya kamu dapat beasiswa ya dan sekolah tinggi. Ya Tuhan yang atur indah. Percayalah kalau Tuhan atur indah, saudara dan saya, kita akan melihat kebaikan Tuhan. Katakan amin saudara. Ya dan kemarin ya dia hubungin kami ya dan mengucap syukur saudara, walaupun dia cerita awalnya ya mengalami kesulitan, ya dia udah coba ke departemen pendidikan apa namanya LPDP atau apa gitu saudara ya. Dia coba saudara ya untuk apa berusaha mau ke Amerika ya saudara, dia mau ke United States saudara. Dia bilang dia diterima. Tadinya saudara susah sekali. Waktu dia serahkan sama Tuhan, ya saudara, malah dia yang dicari saudara. Dia bukan cari, malah dia di offer, ditawarin saudara di 4 tempat sekaligus. Dipropose di 4 university, University of Michigan, Chicago, Washington, dan Indiana. Ya udah cukup. Kenapa saya muncul begini? Kenapa penting saya muncul begini? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Supaya nggak ada hoax, amin saudara. Karena tadi pagi saudara, saya cerita sedikit nih saudara. Ada orang WA saya tiba-tiba, ya saudara, Jeffrey, ya kalau kesaksian jangan ngarang katanya gitu saudara. Ya dapat beasiswa 4, boleh juga tuh bagi 1 dong. Beasiswanya 1 Bambang. 4 tempat yang nawarin, bukan beasiswanya 4. Halo, iya kan? Beasiswanya mah 1, ya kan? Tapi 4 tempat yang offering, ya saudara. 1 di Indiana, 1 di Chicago, 1 di, ya saudara. Dan saudara, ya saudara dan saya, kita anak Tuhan, kita harus jadi saksi Kristus. Katakan amin. Amin. Kesaksian ini mendukung firman Tuhan. Pelajaran yang paling saya ingat dari mendiang Papa Riaji, yuk sampaikan firman Tuhan, jangan lupa kasih kesaksian. Halo? Iya saudara. Kalau saudara, gereja ini dibangun atas dasar kesaksian yang sangat luar biasa. Iya saudara. Kalau tidak, gereja ini nggak akan sampai puluhan tahun saudara Bapak Ibu. Iya saudara.
Artinya saudara, bukan hanya kesaksian. Saudara, saya research, saya cari. Ngapain saya kasih tahu saudara itu namanya William Cooper. Dia ketemu John Newton, pencipta lagu Amazing Grace yang sangat luar biasa. Bukan hanya kesaksian, saudara Bapak Ibu. Artinya apa saudara? Saudara dan saya, kita harus sama-sama belajar. Sama-sama bilang sama saya, sama-sama belajar. Amin. Kalau saudara dan saya sama-sama belajar, maka hikmat Tuhan diberikan kepada saudara dan saya, dan kita percaya ya saudara, bahwa iman melampaui ilmu pengetahuan manusia. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Teknologi semakin canggih. Ya, di Jakarta udah ada restoran yang pakai AI. Tahu AI ya? Artificial Intelligence. Jadi pramusajinya di restorannya itu udah bukan manusia lagi, tapi AI. Tahu pramusaji ya? Waiter gitu saudara. Ya, teknologi itu baik ya saudara, ilmu pengetahuan itu baik. Kemarin saya lihat di satu video sudah ada anak perempuan pintar sekali, namanya Marcia. Dia sudah pintar sekali, walaupun papanya profesor fisika. Ya, anaknya juga jadi pintar saudara. Umur 14 sampai 15 tahun lulus kuliah. SMP-nya cuma 2 tahun, SMA-nya 2 tahun. Dia mau ngambil S2, sekarang mau masuk di Columbia University. Saya geleng-geleng saudara. Ini pintar amat ya saudara. Tapi sepandai-pandainya, sepintar-pintarnya manusia, manusia butuh Tuhan. Katakan amin. Ya. Ya, karena kepandaian itu datang dari Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya saudara dan saya, pakailah apa yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya tutup saudara ya dengan satu warisan dari Gembala Sidang kita semua. Saya mengundang dengan kasih Kristus, rekan-rekan worship team boleh bergabung maju di depan. Dunia boleh maju dan pengetahuan pun akan bertambah, namun kuasa firman Tuhan akan selalu melebihi ilmu pengetahuan manusia. Katakan amin. Ya saudara, maka kita harus minta hikmat sama Tuhan. Ya saudara, teknologi canggih luar biasa. Ya saudara, ya terima yang baik. Ya saudara, tetaplah melekat kepada Tuhan. Tetaplah kita melekat pada firman Tuhan. Contoh teknologi, ya mungkin saudara sering dengar stem cell. Ya, pernah dengar ya stem cell? Ya saudara, saudara itulah teknologi kecanggihan zaman. Ya saudara, memperbaharui. Ya saudara, memperbaharui apa namanya tubuh kita, memperbaharui sel-sel di tubuh kita. Baik. Teknologi baik ya, tapi jangan sampai lupa saudara dan saya harus melekat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang paling utama, firman Tuhan yang menjadi dasar hidup saudara dan saya. Amin. Yang lainnya itu hanya menunjang. Amin ya. Saudara dan saya harus punya iman, karena iman di akhir zaman langka saudara, langka. Ada seorang pemimpin di Amerika Serikat sedang berorasi. Ya, saudara. Lalu di tengah-tengah orasinya ada orang yang berkata, Jesus is Lord, Jesus is King. Dan semua orang percaya kepada Yesus bilang amin. Yesus adalah Raja, katakan amin. Yesus adalah Tuhan, katakan amin. Tapi pemimpin yang lagi orasi ini tiba-tiba mendengar suara tersebut, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja. Tiba-tiba pemimpin ini bilang, kayaknya kamu ada di rally yang salah deh. Waduh, bahaya. Kenapa? Karena pemimpin itu menentukan, ya saudara, Tuhan pakai pemimpin. Itu sebabnya saudara dan saya, jangan sampai saudara dan saya kita hilang iman. Amin saudara. Saudara dan saya, percayalah, imanilah rancangan Tuhan menyelamatkan masa depan saudara dan saya. Apapun rencana kita, serahkan sama Tuhan. Itu yang terbaik. Amin saudara. Dan percayalah, taatlah penuh. Percayalah penuh. Tuhan gak mungkin tinggalin saudara dan saya. Orang-orang yang berharap hanya kepada Tuhan Yesus tidak akan dibiarkan, tidak akan ditinggalkan. Tuhan menyertai saudara dan saya. Jadilah kuat, jadilah setia. Tuhan sayang saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan kali ini terbaik. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara.